aware that his knee was blown out and you kind of backed off a little bit. Is that the case? Happened, man. I felt like mercy, you know. In that fight, I felt so sorry with him. So, man, this is one of the biggest lesson in my life, man. I still can't understand that fight was won. I won that fight. Yeah, I had it. It was in my hand, and I just left him because I just saw his injury, and fuck, man. Selamat datang kembali di channel Ryukai. UFC 327 baru saja selesai dan banyak hal-hal yang mengejutkan telah tersaji. Namun kali ini kita hanya akan membahas satu pertarungan saja. Petarung yang awalnya begitu dicintai penggemar, bahkan dinantikan setiap aksi-aksi ikoniknya, namun akhirnya diolok-olok yang dianggap terlalu meremehkan lawan. Jiri Prochazka, sang samurai modern yang dikenal dengan ketahanan dagu dan gaya bertarung yang tidak terduga, harus tersungkur karena kesalahannya sendiri. Hanya butuh satu ronde bagi Carlos Hubert, petarung yang awalnya dianggap sebagai kuda hitam, untuk mengubah peta persaingan di kelas berat ringan UFC. Malam itu bukan sekedar tentang perebutan sabuk, tapi tentang bagaimana arogansi bisa menghancurkan seseorang dan bagaimana ketenangan seseorang mampu mengatasi rasa sakit demi sebuah kemenangan. Sebelum bel ronde pertama berbunyi, atmosfer di arena sudah sangat panas. Kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Donald Trump dan Jon Jones yang mengamati dari bangku penonton menambah beban mental bagi kedua petarung. Jiri datang dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Baginya Hubert hanyalah anak baru yang mencoba menantang filosofi bertarungnya. Banyak analis meragukan apakah Hubert bisa menahan tekanan mental saat berhadapan dengan gaya aneh dan serangan eksplosif dari Jiri. Saat ronde pertama dimulai, seperti biasa, Jiri Prochazka bergerak dengan gaya yang sangat ortodoks. Ia menurunkan tangannya, memancing Hubert untuk masuk ke dalam jebakan. Di menit-menit awal, Jiri terlihat sangat dominan. Ia menggunakan keunggulan jangkauan dan mobilitasnya untuk melepaskan leg kick yang sangat tajam. Jiri benar-benar membuat Hubert begitu kerepotan. Setiap kali Hubert mencoba membangun ritme, Jiri mematahkannya dengan tendangan ke arah paha. Hubert terlihat kesulitan menemukan jarak pukulnya karena pergerakan kepala Jiri yang sangat liar. Di momen ini, semua arena merasa bahwa ini akan menjadi malam yang pendek bagi Hubert. Di tengah ronde pertama, saat Hubert mencoba menghindari serangan Jiri, Hubert salah menumpukan berat badannya. Kita bisa melihat bagaimana lututnya bergeser secara tidak alami. Hubert meringis kesakitan dan akhirnya terjatuh. Ia mulai terpincang-pincang. Inilah momen di mana semua penggemar, komentator, bahkan penonton merasa bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Hubert kehilangan senjata utamanya, yaitu mobilitas. Jiri menyadari hal ini, namun bukannya melakukan serangan dan menghabisi Hubert, Jiri justru melakukan gerakan-gerakan provokatif. Ia tersenyum, meremehkan Hubert, dan seolah sedang bermain dengan mangsa yang sudah terjepit. Inilah penyebab utama kekalahan Jiri. Meremehkan lawan, Jiri melihat Hubert yang sedang cedera bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai objek untuk menunjukkan kehebatannya. Ia tidak memanfaatkan momentum saat Hubert dalam posisi yang paling rentan. Jiri justru terus melakukan manuver yang tidak perlu, membiarkan Hubert sedikit bernapas, mengumpulkan kekuatannya untuk satu serangan terakhir. Dunia melihat bagaimana Jiri terlalu percaya diri dengan dagunya. Ia membiarkan pertahanannya terbuka, menganggap bahwa pukulan petarung yang sedang cedera tidak akan memiliki tenaga. Dalam kondisi terdesak, Hubert menahan nyeri yang sangat luar biasa. Ia terlihat terpincang-pincang, namun akhirnya ia menunjukkan mentalitas seorang juara.
Saat Jiri kembali mencoba memprovokasi, dengan dagunya yang terbuka, Hubert melepaskan sebuah counter hook yang sangat presisi dan tepat ke arah rahang Jiri. Jiri Prohaska langsung tumbang seketika. Hubert tidak membuang-buang waktu, meskipun lututnya cedera, ia bergerak melakukan ground and pound yang sangat brutal. Pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah Jiri yang sudah tidak mampu memberikan perlawanan. Wasit tidak punya pilihan lain selain menghentikan pertandingan. Kamera langsung menyorot wajah Jon Jones dan semua penonton terlihat sangat kaget, hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi di dalam oktagon. Dana White dalam sesi konferensi pers bahkan menyebut ini sebagai salah satu kejatuhan akibat kesombongan yang paling nyata dalam sejarah main event UFC. Dan di media sosial, reaksi netizen sangat keras. Para penggemar mulai mengolok-olok Jiri, menyebutnya sebagai samurai palsu atau petarung yang terlalu banyak gaya. Mereka menganggap Jiri tidak profesional karena membiarkan egonya mengalahkan strategi bertarungnya. Setelah kekalahan itu, bagian yang paling mengejutkan datang dari Jiri sendiri saat melakukan wawancara. Dengan wajah yang masih terlihat sangat kesal, ia memberikan pernyataan yang paling memicu perdebatan. Jiri mengatakan bahwa alasan ia tidak segera menghabisi Hubert saat lawannya itu cedera lutut adalah karena rasa kasihan. Namun rasa kasihan yang ia maksud justru menjadi senjata makan tuan. Jiri mengaku ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi karirnya ke depan. Ia telah menerapkan prinsip moral di dalam olahraga yang sangat brutal dan ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu semua. Kemenangan Charles Hubert ini membuktikan bahwa dalam MMA, satu detik saja kehilangan fokus atau meremehkan lawan, segalanya bisa berakhir. Hubert adalah definisi sejati dari ketangguhan. Ia bertarung dengan satu kaki dan berhasil memenangkan pertarungan. Sementara bagi Jiri, kekalahan ini adalah noda terbesar dalam warisannya sebagai petarung. Setelah kekalahan Jiri, cemoohan yang paling disorot adalah dari Ankalaev. Ankalaev menulis di akun X-nya, ia seakan membalas semua omong kosong Jiri yang terus membicarakan namanya, termasuk ejekan atas kekalahan Ankalaev dari Alex Pereira. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jiri benar-benar kasihan atau ini adalah balasan atas kesombongannya selama ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pijak tombol subscribe untuk pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.